Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina nabilah ma ba'du. Para anak sekalian, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu semangat dalam belajar. Baik anak sekalian, di pertemuan pendidikan agama Islam dan budi pekerti kali ini kita akan membahas yaitu bab 7, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Seperti biasa, sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu kepada Allah. Semoga Allah cerdaskan otak kita, Allah terangkan hati dan pikiran kita, dan kita mohon kepada Allah mudah-mudahan ilmu yang kita dapat menjadi ilmu yang berkah, ilmu yang bermanfaat, baik untuk kehidupan di dunia maupun di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Kita angkat kedua tangan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma wa zuqna fahma. Kita doakan kedua orang tua kita, Rabbighfir lana wa liwalidaina warhamna warhamhum kama rabbayana shighara. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak sekalian, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Nah, apa itu hormat dan patuh? Ya, hormat adalah menaruh rasa takdim, memuliakan, mengagungkan atau menghargai. Sementara patuh artinya adalah taat, ya, mematuhi perintah secara ikhlas. Ya, hormat dan patuh kepada orang tua berarti mematuhi perintah secara ikhlas sebagai bukti menghargai kedua orang tua kita. Nah, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amain anishkur li waliwalidayka ilayyal masir. Ya, dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada kedua orang tua, maksudnya ibu dan bapak, ya. Ibu yang telah mengandung dalam keadaan lemah dan bertambah lemah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tua, maksudnya kepada ayah dan ibu, hanya kepada kulah kembali. Luqman ayat 14. Ya. Kemudian hadis Nabi Muhammad SAW tentang perintah menghormati kedua orang tua. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qultu ya Rasulullah, ayyul a'mal afdal? Qala as-salatu ala miqatiha. Qultu thumma ayyu syai'? Qala thumma birrul walidain. Qultu thumma ayyu? Qala jihadu fi sabilillah. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ya, beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, apa amalan yang paling mulia? Rasul menjawab, amalan yang paling mulia adalah sholat pada waktunya. Kemudian Ibnu Mas'ud kembali bertanya, ya Rasulullah, lalu apa lagi? Kemudian Rasul kembali menjawab, summa birrul walidain. Yang kedua setelah sholat pada waktunya adalah berbuat baik kepada kedua orang tua. Wa qultu summa ay. Kemudian Ibnu Mas'ud bertanya kembali, apalagi ya Rasulullah amalan yang paling mulia? Amalan yang paling mulia setelah sholat pada waktunya, kemudian berbuat baik kepada kedua orang tua, dan yang ketiga adalah jihad fi sabilillah. Dari hadis ini menerangkan bahwasanya birrul walidain atau berbuat baik kepada kedua orang tua adalah merupakan salah satu amal yang paling mulia menurut baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, makna dari hadis yang tadi saya bacakan, ya, bagaimana sikap kita kepada kedua orang tua? Satu, selalu
menggunakan kata-kata yang sopan pada saat berbicara dengan mereka, ya. Kemudian menggunakan kata-kata yang tidak menyakiti hati, yang membuat orang tua kita kesal, kata-kata yang membuat orang tua kita sedih, kata-kata yang membuat orang tua kita marah kepada kita, itu harus kita hindari, ya. Kemudian yang ketiga, tidak boleh membentak orang tua sekalipun kita sedang kesal dengannya, ya. Kemudian yang keempat, merendahkan hati di hadapan orang tua sekalipun kemungkinan ada di antara kita yang lebih sukses daripada orang tua. Sesukses-suksesnya kita, ya, kita harus tetap merendahkan hati kita di hadapan kedua orang tua kita. Oke. Kemudian apa sih akibat, ya, yang ditimbulkan jika kita tidak menghormat dan patuh kepada kedua orang tua? Satu, dimurkai Allah, ya. Dalam hadis baginda Nabi Muhammad SAW menjelaskan kepada kita, ridallah fi ridakal walidain, ridhonya Allah bergantung kepada ridhonya kedua orang tua kita. Jadi kalau orang tua kita ridho, kalau orang tua kita senang kepada kita, Allah pun akan ridho dan senang kepada kita. Sebaliknya, kalau orang tua kita marah kepada kita, orang tua kita tidak ridho dengan kita, maka Allah pun tidak ridho dengan kita, ya. Yang kedua, celaka dunia dan akhirat, ya. Orang yang tidak menghormati orang tua akan mengalami kecelakaan. Maksud di sini akan mengalami kesengsaraan, akan mengalami kesulitan kehidupan, baik itu hidup di dunia maupun di akhirat. Kemudian yang ketiga, amal kebajikannya, ibadahnya, sholatnya, puasanya, zakatnya, dan semua perbuatan baiknya itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Termasuk salah satunya adalah sholat kita. Nah, kemudian kita akan diancam, dimasukkan ke dalam nerakanya Allah, dan kita akan menderita pada saat syakaratul maut. Baik anakku sekalian, jikalau ada di antara kita yang pernah melihat orang yang dalam keadaan syakaratul maut, itu ada yang tenang, ada yang tidak bisa diam, ada yang matanya melotot, ada yang mulutnya komat kamit mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Nah, ya, orang yang tidak menghargai, menghormati pada orang tuanya itu akan disiksa oleh Allah pada saat sakaratul maut, merasakan haus yang sangat dan merasakan lapar yang sangat. Makanya pada saat yang demikian bisa jadi orang yang sedang disiksa oleh Allah karena kehausan dan kelaparan, dia tidak bisa diam, mulutnya selalu mengeluarkan kata-kata yang tidak baik pada saat sakaratul maut. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari mati yang seperti ini, ya. Kemudian sekarang kita bahas tentang hormat dan patuh kepada guru, ya. Setelah menghormati kedua orang tua kita, kita pun harus menghormati guru kita, ya. Harus patuh dan hormat kepada guru kita. Kenapa? Jasa guru, ya, memberikan dan mengembangkan ilmu serta kemampuan berpikir, sehingga kita bukan hanya menjadi pintar, tapi kita juga mempunyai wawasan yang luas, ya. Itu semua adalah jasa-jasa dari guru kita. Nah, begitu banyaknya jasa dari guru kita, ya, makanya kita diperintahkan oleh Allah, kita diperintahkan oleh Nabi untuk menghormati guru-guru kita, ya. Nah, bagaimana adab atau tata cara menghormati kepada guru kita? Mengucapkan salam dengan penuh hormat pada saat kita berjumpa dengannya, ya. Baik itu di jalan, di majelis, ya, di sekolah, atau di mana saja pas saat kita ketemu dengan guru kita ucapkan salam, ya. Yang kedua, taat dan patuh kepada guru selama, ya, apa yang dikatakannya itu tidak bertentangan dengan ajaran agama. Kalau apa yang dikatakan oleh guru kita bertentangan dengan ajaran agama,
seperti contoh misalnya guru kita meminta kita untuk mabuk-mabukan, kita boleh menolaknya. Guru kita meminta kita untuk meninggalkan sholat, kita boleh menolak perintahnya tersebut. Tapi selama guru kita ya meminta kita untuk melakukan hal-hal yang tidak bertentangan dengan agama, maka kita harus menaati perintahnya ya. Kemudian yang ketiga, selalu rendah hati terhadap guru ya, baik pada saat kita masih jadi pelajar maupun mungkin nanti setelah kita sukses ya. Jangan sampai pada saat kita masih jadi siswa kita baik, hormat dan patuh kepada guru kita, tapi ketika kita sudah sukses ya kita melupakannya. Bertemu di jalan tidak menegurnya, bertemu di jalan buang muka, itu namanya tidak hormat dan patuh kepada guru kita ya. Jadi sesukses apapun kita ya terhadap guru kita harus selalu merendahkan hati ya. Kemudian yang diminta oleh Nabi Muhammad SAW dan Allah Subhanahu wa taala pada saat kita bercakap-cakap dengan guru kita ya, atau pada saat guru kita sedang menasihati kita ya, kita tidak boleh mengeluarkan kata-kata yang lebih keras atau yang lebih kencang daripada suara guru kita ya. Nah, apa sih akibatnya bagi orang yang tidak mau patuh dan hormat kepada kedua orang tua dan guru? Satu, dimurkai Allah. Satu-satunya kecelakaan yang sangat-sangat besar baik di dunia dan maupun di akhirat, yaitu ketika Allah tidak suka dengan kita, Allah marah dengan kita, Allah murka dengan kita. Kalau sampai hari ini terjadi, maka artinya kita akan ditempatkan oleh Allah ke dalam nerakanya. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian yang kedua, celaka dunia dan akhirat. Orang yang tidak menghormat kepada orang tua, orang yang tidak menghormat kepada guru, bukan hanya kecelakaan di dunia saja, di akhirat pun akan kita rasakan. Bukan hanya kecelakaan di akhirat saja, di dunia pun kita akan kesulitan. Ya, celakanya dalam bentuk apa? Mungkin kita kesulitan ekonomi, hidup kita tidak tenang, rumah tangga kita berantakan, ya. Kita sering menderita sakit, itu mungkin bisa penyebabnya salah satunya adalah karena kita tidak patuh dan hormat kepada orang tua dan guru kita. Ya. Kemudian amal kebajikannya sama yang tadi ya, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya itu saja, kita diancam dimasukkan ke dalam neraka dan akan menderita saat sakaratul maut ya. Baik anak-anakku sekalian, itulah materi yang bisa Bapak sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan walau sedikit ini ada manfaatnya untuk kita semua, dan mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkan ya apa yang sudah Bapak sampaikan, yaitu menghormat dan patuh kepada orang tua dan guru kita. Mudah-mudahan kalau hal ini kita lakukan, ilmu kita akan berkah, ilmu kita akan bermanfaat untuk kehidupan di dunia maupun di akhirat nanti. Ya, sebelum ditutup, Bapak berikan tugas halaman 71 dan 72 bagian 1 dan 2 ya. Silakan dikerjakan ya, boleh di buku tulis atau buku paket. Hasilnya difoto lalu dikirim ke kolom tugas GCR ya. Pengumpulan tugas paling lambat Sabtu 4 November, Sabtu 4 Desember maksudnya nih. Sabtu 4 Desember 2021 pukul 12 siang ya. Anak-anak sekalian, itu saja yang dapat saya sampaikan ya. Kita tutup pertemuan ini dengan berdoa. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan ilmu yang kita dapat menjadi ilmu yang berkah, ilmu yang bermanfaat baik untuk kehidupan di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.